Kena saraf kejepit di usia 26 tahun, kok bisa? Bismillah, Assalamualaikum. Halo semua. Kali ini temenin aku ya beres-beres rumah, tapi di sini aku mau sambil cerita. Kok bisa aku kena saraf kejepit di usiaku yang sekarang? Jawabannya bisa banget ya teman-teman. Tapi sebelumnya, aku berharap teman-teman bisa mengambil pelajaran berharga dari cerita yang akan aku sampaikan nanti. Tujuan aku cerita ini bukan untuk menjual cerita sedih, malah di satu sisi jujur ada banyak hal yang ngebuat aku bersyukur kena penyakit ini. Oke, langsung aja. Jadi gini ceritanya. Di akhir bulan Januari kemarin, tiba-tiba pas bangun tidur aku ngerasa pinggangku tuh sakit banget rasanya. Sampai buat bangun dari tidur aja tuh susah banget. Dan saking sakitnya, aku sampai nangis. Beneran ini bukan lebay, tapi emang jujur sakit banget rasanya pada waktu itu. Nah, sebenarnya aku tuh udah ngerasain sakit pinggang ini udah lama banget dari semenjak aku hamil. Cuman gak aku rasa karena aku kira itu cuman efek dari hamil aja. Kan biasanya pas kita hamil itu kan banyak banget yang kita rasa ya. Contohnya misalnya kayak mual, terus pusing, pegel-pegel, dan lainnya lah. Nah, karena sering ngerasa pegel-pegel atau sakit itu, dulu waktu aku hamil sebelum tidur pinggang atau punggungku itu harus diusap-usap dulu, baru aku bisa tidur. Sekali lagi, ini bukan lebay, tapi memang ini yang terjadi pada waktu itu. Aku pikir sakitnya akan hilang dengan sendirinya kalau aku udah lahiran. Ternyata rasa sakitnya tuh gak hilang sama sekali, bahkan makin bertambah. Ditambah, aku kan lahirannya sesar. Aku kira itu adalah efek samping dari bius operasi yang disuntikkan di sekitar area tulang punggung belakang. Jadi sakitnya belum hilang. Aku kira karena itu juga. Selain itu, karena aku penasaran, aku juga sempat nanya-nanya juga sama teman-temanku yang lain yang udah pernah ngejalanin lahiran dengan cara sesar. Rata-rata mereka juga ngalamin hal yang sama. Sering ngerasa pinggangnya gampang sakit atau pegel gitu. Karena aku berpikir itu efek dari lahiran, mulai saat itu aku nggak menghiraukan sakit pinggangku. Jadi kalau sakit aku tahan, aku biarin aja. Karena aku pikir itu hal yang wajar. Dan aku pikir juga sakitnya itu akan sembuh nanti dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Tapi yang ada aku malah makin ngerasa sakit. Misal kalau aku dalam posisi duduk yang lama saat gendong anakku, dan kalau nyapu ngepel itu juga aku sering banget kerasa pegel gitu. Karena nyapu ngepel kan kita agak ngebungkuk gitu kan ya. Itu setelahnya pasti pegel banget. Jadi kalau misalnya aku lagi ngerjain kerjaan rumah atau ngapain, aku tuh selalu beberapa saat tiduran dulu. Nanti kalau udah agak mendingan sakitnya, aku mulai aktivitas lagi. Nanti kalau kerasa aku tiduran lagi. Kalau udah mendingan aku aktivitas lagi kayak gitu. Kadang juga tiba-tiba lututku tuh linu dan kakiku tuh tiba-tiba kesemutan. Tapi untuk kesemutannya itu nggak sering sih. Aku ngerasanya sih semakin hari semakin parah, tapi tetap aku diemin aja sampai gongnya, yaitu waktu Januari kemarin. Tiba-tiba pas bangun tidur aku ngerasa pinggangku tuh sakit banget, buat bergerak aja susah, dan pada saat itu sakitnya berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Dan karena aku udah nggak kuat, di hari yang keempat aku pergi ke rumah sakit buat periksa. Awalnya aku pergi ke dokter spesialis dalam dulu. Nah, setelah konsul, aku disarankan untuk melakukan rongsen, dan aku juga minta sekalian USG yang buat ngecek organ dalam gitu, tapi aku lupa namanya apa. Nah, setelah hasilnya keluar, alhamdulillah hasil USG-nya bagus, organ dalamnya bagus, tapi hasil rongsenannya menunjukkan ada penyempitan bantalan antar ruas tulang belakang, atau kita sebagai orang awam itu menyebutnya dengan nama saraf kejepit. Tapi untungnya penyempitannya itu hanya terjadi di satu ruas saja. Alhamdulillah, kalau menurut dokter sih ini belum terlalu parah. Tapi gimana ya, walaupun belum terlalu parah tuh sakitnya aja udah segitu sakitnya, apalagi yang udah sakit banget. Akhirnya aku dikasih obat pereda nyeri dan relaksasi otot dari dokter. Nah, untuk saraf kejepit, di kasusku itu obat bukan sebagai penyembuh, tapi hanya sebagai pereda rasa nyeri. Setelah itu aku dirujuk ke dokter saraf. Tapi sebelum itu, aku telepon dulu mamahku buat ngabarin kondisi aku. Karena salah satu hal yang harus aku hindari pada saat itu dan sampai saat ini adalah aku nggak boleh angkat yang berat-berat dulu. Termaksud gendong anakku,
karena anakku tuh udah beratnya 10 kilo lebih. Waktu aku konsul ke dokter, kalau bisa 7 kilo ke atas jangan diangkat-angkat dulu gitu. Karena budeku sama nenekku juga pernah ngalamin saraf kejepit, bahkan sampai beliau itu nggak bisa jalan, budeku tuh ngasih saran ke mamahku biar aku tuh berobat dan recovery di rumah sakit yang ada di sana. Dan biar ada yang bantuin juga buat jagain anakku. Jadi di kampung aku bisa fokus untuk berobat dan recovery aja. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang kampung dan berobat di sana. Alhamdulillah suamiku ngerti akan kondisi aku. Beliau juga bilang intinya lebih cepet diobatin, nanti sembuhnya juga biar lebih cepet. Oke, segitu dulu ceritanya. Di video selanjutnya aku akan bahas tentang pengobatan apa aja yang aku jalani pada saat aku penyembuhan saraf kejepit dan berapa biaya yang harus dikeluarkan pada saat menjalani pengobatan saraf kejepit. Apakah bisa pakai BPJS atau tidak? Nah, semua itu akan aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.